Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya Riko Setiawan. Saat ini saya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman. Mungkin untuk sebagian orang mungkin pengalaman ini tidak terlalu penting mungkin ya, ataupun tidak bisa memberi motivasi mungkin ya. Karena kan biasanya orang melihat motivasi itu lebih kepada figur ya, pada orang-orang yang sudah populer, tokoh-tokoh besar gitu kan, baru perjalanan hidupnya bisa dijadikan motivasi atau bisa menjadi cerita untuk penyemangat kita. Tapi nggak apa-apa, meskipun kita bukan orang besar, bukan tokoh besar, bukan public figure, bukan orang yang populer, tapi paling tidak setiap manusia itu pasti punya kisah perjalanan hidup masing-masing, dan insya Allah dalam setiap kisah perjalanan hidup seseorang itu pasti ada hal-hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita jadikan motivasi dalam hidup tentunya, dan bisa dijadikan contoh untuk orang lain begitu. Jadi kebetulan ini hari pertama saya karantina di Jakarta. Kebetulan saya ini jadwalnya insya Allah akan kembali lagi berlayar setelah 8 bulan di rumah, cuti panjang akibat virus corona gitu. Jadi sudah ada informasi baik lagi. Jadi sebelum berlayar kita diwajibkan untuk karantina. Kebetulan saya sekarang karantina di daerah Jakarta Utara, di sebuah hotel di Kelapa Gading. Dan saya pengen selama karantina ini 14 hari saya pengen berbagi cerita gitu. Jadi setiap hari pertama karantina saya bikin cerita, nanti dilanjut hari kedua, ketiga, keempat, sampai hari ke-14 itu saya akan jadikan sebuah video panjang begitu. Jadi cerita di hari pertama karantina ini saya akan berbagi kisah saat saya masih sekolah gitu. Jadi teman-teman, saya itu dari SMP itu sudah bekerja di kebun itu. Bekerjanya itu kalau di kebun di tempat saya di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung itu kami petani karet. Jadi kami petani karet, dan kebetulan saya punya bapak itu memang bisa dibilang kerjanya ya buruh bangunan. Dan bapak saya itu dari dulu memang kerjanya selalu merantau. Jadi bapak saya merantau itu pulangnya cuman Ramadan sama puasa aja gitu kan, baru pulang setahun sekali pulang. Jadi selama bapak saya merantau, saya sebagai laki-laki tertua di rumah, anak kedua, kebetulan kakak saya perempuan, jadi lelaki tertua di rumah itu sebisa mungkin menggantikan posisi bapak saya, jadi kepala keluarga lah kira-kira begitu kan. Jadi saya dari SMP itu sudah nyadap karet, kerja nyadap karet sampai SMA ya. Jadi kurang lebih 6 tahun saya itu kerja nyadap karet, dan alhamdulillah saat saya nyadap karet itu saya nyadap karetnya di kebun orang tua. Kebunnya kecil lah, nggak sampai 1 hektar, kecil sekali, dan karetnya waktu itu kebetulan nggak bagus karetnya, jadi getahnya sedikit. Sampai saya kelas 1 SMA masuk SMA itu saya masih deres itu. Jadi ada cerita yang sedikit sedih kalau kita ulang-ulang lagi kan. Jadi waktu saya masuk SMA, kelas 1 SMA itu di kampung saya itu udah musim anak-anak muda itu bawa motor. Udah banyak bawa motor lah, sekolah bawa motor, kemana bawa motor. Dan kebetulan pada waktu itu bisa dibilang saya salah satu siswa yang kelas 1 SMA itu belum punya motor. Memang nggak cuma saya, ada beberapa, tapi nggak banyak, mayoritas orang pada punya motor semua. Jadi setiap pagi saya itu nyadap karet itu. Selesai sholat subuh, pakai sepeda saya ke kebun nyadap karet. Selesai nyadap karet langsung saya beku, pulang sampai rumah jam 7 pagi, sampai rumah langsung mandi, sarapan, langsung berangkat. Berangkatnya itu kelas 1 SMA itu saya masih masuk siang. Masih masuk siang. Jadi waktu saya SMP itu baru saya sholat subuh, pulang, mandi, makan, baru berangkat sekolah. Rutinitasnya begitu terus kan selama SMP ya. Nah, waktu SMA kelas 1 itu saya nggak punya motor. Jadi
alhamdulillah masuknya siang. Jadi saya pagi bisa ke kebun. Ke kebun memang hasilnya nggak seberapa, tapi paling tidak dengan ke kebun nyadap karet itu saya bisa punya uang jajan sendiri gitu kan. Ada uang jajan sendiri gitu kan. Ada sisa-sisa ya buat dapur orang tua gitu kan. Nah, selama setahun itu saya masuk siang itu alhamdulillah, walaupun nggak ada motor, ada salah satu sahabat saya yang baik sekali hatinya, namanya Depri Setiawan. Depri itu sahabat saya sejak SD ya, rumahnya nggak jauh lah dari sini. Jadi setiap siang itu kan berangkat jam 1 siang itu sekolah kan, jam setengah 1 itu saya udah jalan kaki ke rumahnya Depri untuk nebeng motor gitu kan, untuk nebeng motor. Selalu tiap hari saya nebeng motor gitu kan, nanti seminggu sekali gitu saya belikan bensin 1 liter atau 2 liter gitu kan, nebeng tiap hari nebeng. Tapi pulangnya saya nggak sama Depri, kadang kan pulangnya kan beda-beda, kita kelas kan, dia IPS 2 saya IPS 1 waktu itu kan. Saya pulangnya bareng dengan sahabat saya yang satu kelas. Ada juga sahabat saya yang baik sekali waktu itu, Ridwan dan Ujang. Nah, mereka ini sahabat yang setia yang selalu ngantar saya balik pulang. Tapi yang lebih sering Ujang gitu kan. Jadi saya pulang selalu nebeng sama Ujang, kalau nggak Ujang Ridwan gitu, diantar sampai pulang. Rutinitasnya begitu selama setahun gitu teman-teman. Terus pas mau masuk kelas 2 itu bapak saya sebelum berangkat lagi merantau, saya bilang ke bapak saya kan, karena kan waktu itu kan saya habis berantem di kampung sebelah itu kan, pergi malam-malam di sana, biasa anak muda lah berantem. Terus tiba-tiba pas bapak saya mau berangkat lagi merantau ke Riau, bapak saya dengar bahwasanya saya berantem beberapa hari yang lalu. Bapak saya marah kan, kenapa kamu berantem katanya kan. Bapak ini muda tapi nggak pernah yang namanya berantem, bapak bilang begitu. Pokoknya namanya lelaki ya, kalau udah berantem apalagi dipukul ya, itu udah harga diri ya. Waktu itu aku dibilang bapak saya begitu tuh nangis saya. Kelas 1 SMA mau kelas 2 itu nangis saya. Saya bilang, ya udah, kalau bapak nggak mau aku berantem, bapak nggak mau aku salah bergaul gitu, belikan saya motor. Karena saya nggak punya motor, jadi saya kemana-mana nebeng temen yang punya motor, saya bilang gitu. Akhirnya mungkin bapak saya juga sedih ya, bapak saya sedih karena ya mungkin belum bisa belikan motor gitu kan. Akhirnya bapak saya sebelum berangkat merantau itu bilang, ya udah nanti saya belikan motor gitu. Nah, singkat cerita, bapak saya pergi merantau. Bulan pertama bapak saya itu ngirim uang itu, ternyata bapak saya itu waktu itu pinjem sama bosnya Pak Haji ya. Kalau nggak salah itu pinjam 5 juta gitu. Kalau nggak salah ya saya tadi. Jadi waktu itu pun aku nggak punya motor, nggak punya HP juga, teman-teman udah punya semua gitu. Jadi bulan pertama bapak saya ngirim itu saya langsung dibelikan HP. Uangnya waktu itu HP iMobile, harga 600.000 kalau nggak salah, beli di Pringsel. Terus bulan kedua dibelikan motor, diambilkan motor kredit, memang kredit nggak tahu DP kalau nggak salah 2 juta waktu itu. Terus angsurannya berapa ya lupa, selama 3 tahun, motor smash. Setelah dibelikan motor itu barulah kelas 2 saya punya motor gitu kan, barulah sama seperti teman-teman yang lain. Jadi akhirnya alhamdulillah kelas 2 udah masuk pagi. Jadi pagi itu ke kebun, selesai ke kebun saya langsung mandi, makan, sekolah gitu. Rutinitasnya begitu sampai kelas 3 sampai lulus begitu teman-teman. Kira-kira begitu ya ceritanya. Jadi keunikan saya, pengalaman yang sangat nggak bisa dilupakan itu waktu saya SMP, SMA, SMP lah, lebih ke SMP itu saya punya kambing. SMP itu memang kerjaan saya itu kalau pulang sekolah itu pagi deres gitu kan. Kalau pulang sekolah itu ya kadang cari kayu bakar. Waktu itu kan belum pakai kompor gas kan, sering ke kebun lah, ke kebun, ke hutan tuh cari kayu bakar atau cari rumput buat makan kambing gitu kan. Sepeda, kadang sama teman-teman, kadang juga sendiri gitu, kadang mancing. Jadi lebih banyak masa kecil saya itu saya habiskan di kebun, di kali, di sungai-sungai gitu kan, cari makan kambing, cari kayu gitu. Sampai pernah suatu ketika aku nyari rumput buat kambing, bukan rumput sih, tanaman gitu kan. Aku manjat pohon, tiba-tiba saya mau bacok batangnya meleset kena tangan saya nih. Tangan saya ini
dalam nih dulu nih, darahnya banyak banget ini. Darahnya banyak banget. Dan lucunya lagi, kambing saya itu nggak pernah namanya teriak-teriak gitu. Nggak pernah itu, jarang sekali lah. Ketika waktu itu kambing saya dalam keadaan alhamdulillah, dalam keadaan kenyang, tiba-tiba kata ibu saya, kambing saya kok teriak-teriak berisik banget lah. Ternyata kurang lebih ya, waktu kambing saya berisik itu pas saya kena arit ini, kena golok. Mungkin kambing ini kerasa ya tuannya ini lagi kecelakaan gitu, makanya dia teriak-teriak. Nah, itu singkat cerita pengalaman hidup saya waktu sekolah SMP dan SMA itu ya, di hari pertama saya karantina ini. Insya Allah besok hari kedua akan ada juga nanti cerita lanjutannya, akan saya lanjutkan terus kisah-kisahnya ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya akhirnya sampai di sini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.